Bab 1516 dihormati. Ye Chen terlihat sangat tenang, menatap langit dengan acuh tak acuh, dan melihat melalui kekosongan dengan pandangan sekilas. Di atas langit berkabut, ada formasi besar yang tersembunyi, yang menutupi langit dan menyegel 100.000 kaki langit dan bumi. Itu adalah formasi penyegel surga, pesona yang sangat kuno dan menjebak. Tidak ada yang bisa keluar dari dunia yang disegelnya. Jika Kunpeng tidak membunuhnya, dia tidak akan menyadari keberadaan formasi ini. Jelas pesona formasi sihir surgawi didirikan bersama oleh Kunpeng dan Pangeran Jinwu. Dan keduanya juga merupakan formasi dari formasi Fengtian ini. Kunpeng tidak pernah melakukan intervensi sebelumnya, dan dia diam-diam mengatur formasi. Formasi terbentuk, dan dia datang untuk membunuh Ye Chen. Formasi itu sangat tidak jelas, bahkan Ye Chen, yang memiliki mata peri, tidak bisa melihatnya. Bahkan dia tidak bisa melihatnya, dan sebagian besar orang yang hadir tidak tahu bahwa ada orang yang membentuk formasi di sini, dan itu adalah formasi besar yang menyegel langit. Tentu saja, Raja Xuanwu yang berada dalam kegelapan pasti memilikinya diketahui tentang itu. Ini adalah permainan catur yang sangat besar. Ye Chen menutup matanya dan mengabaikan Pangeran Kunpeng dan Pangeran Jinwu. Aku seharusnya merasa terhormat telah memprovokasi para Pangeran Jinwu dan klan Kunpeng untuk bergabung membunuhku. Memasuki pertemuan akbar ini sudah jalan buntu. Kamu harus sangat terhormat. Kunpeng berkata dengan ringan, berdiri di langit, seperti raja, dengan nada agung, memandang dunia, serahkan sumber tubuh suci, dan raja tidak akan malu. Kamu, mungkinkah putra mahkota memperlakukanku seperti bayi berusia 3 tahun? Ye Chen berdiri diam, dan menatap Kunpeng sambil tersenyum, beri aku asal-usul tubuh suci saya, dan saya akan menjadi seperti orang yang tidak berguna, yang tidak berbeda dengan bunuh diri. Jika Anda mengetahuinya, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Pangeran Gagak Emas menyeringai, Susi tidak bisa menahan niat membunuhnya. Jadi dia segera menembak, melelehkan banyak teknik rahasia di satu telapak tangan, dan mendorong ke arah Ye Chen dari udara. Ye Chen tetap diam, memegang alam semesta di tangannya, meledakkan kekosongan halus dengan tinjunya, dan mengguncangnya dengan keras keesokan harinya. Dengan serangan balik tinju dan jarinya meledak lagi, dan dia menendang ke belakang sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Kunpeng menebasnya dengan pedang, menembus langit di udara, dan kekuatan pedang itu menghancurkan. Dalam sekejap mata, Ye Chen melarikan diri untuk menghindari serangan itu, tapi dia masih dipukul. Sebuah parit berdarah yang dalam terpotong dari punggungnya, dan tulang punggungnya yang cerah juga terbuka, dan dia hampir ditebas oleh pedang Kunpeng. Hati-hati terhadap gerakannya. Pangeran Jinwu datang, tidak melupakan transmisi suara Kunpeng. Kunpeng bergerak melintasi langit, tapi dia tidak menanggapi Pangeran Jinwu. Ye Chen tidak bisa memindahkanmu, dan dia juga tidak bisa memindahkanku. Selain itu, ruang di dunia ini telah disegel. Ye Chen melambaikan tangannya, menghapus aura padam yang dilihat Pangeran Jinwu, dan kemudian berbalik tiba-tiba. Qi Xiao mengangkat kepalanya untuk memblokir, karena pedang Pangeran Kunpeng telah mengenai Ling Tian. Dengan suara benturan logam, Kunpeng menebas Qi Xiao dengan pedang, tubuh Ye Chen terhuyung-huyung, lengannya terguncang berkeping-keping, tendon dan tulang berdarah pecah, itu sangat menakutkan. Tapi Pangeran Gagak Emas tidak menghentikan cedera Ye Chen. Dia menunjuk ke cahaya ilahi dan menembus langit, membuat lubang berdarah di tubuh Ye Chen. Qi dan darah Ye Chen melonjak. Dia mengangkat pedang Kunpeng, menyeret tubuh cacat itu, dan melarikan diri dengan cepat. Roda peri secara alami berjalan dengan gila, menyembuhkan luka, dan juga bereinkarnasi dengan kekuatan tempur puncak. Kunpeng dan Jinwu bergandengan tangan, keduanya memegang pedang pembunuh dan teknik rahasia. Keduanya seperti dua matahari di langit, mata mereka menakutkan, dan kekuatan tempur mereka yang mendominasi juga mengejutkan. Dibandingkan dengan mereka berdua, Ye Chen jauh lebih sengsara. Melawan salah satu dari mereka sangat sulit, apalagi dua orang menyerang bersama. Dalam waktu kurang dari 20 ronde pertarungan, tubuh sucinya sudah dipukuli habis-habisan. Berkat dia metode tubuh itu misterius, jika tidak kebanyakan dari mereka akan terbunuh di langit.
Dia ingin melarikan diri, dan dia pikir dia bisa melarikan diri, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa keluar dari dunia ini. Dia telah mendengar tentang dominasi Heaven Sailing Barrier untuk waktu yang lama, dan jika dia ingin keluar, Golden Crow Kunpeng akan mengambil inisiatif untuk melepaskannya, atau salah satu dari mereka akan mati. Dua kemungkinan itu adalah nol. Sayangnya, mata abadi memproklamasikan dirinya kemarin, dan roda abadi dan dao surgawi tidak dapat digunakan, yang membuatnya sangat pasif. Orang-orang di bawah benar-benar tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Adegan itu terlalu berdarah, sekuat tubuh suci kuno yang tak terkalahkan. Di bawah serangan pangeran dari dua klan, mereka juga kehilangan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kuantitas. Barisan 1 lawan 2, hampir kewalahan. Roh kelelawar menyeringai. Haruskah saya mengatakan bahwa Kunpeng dan Jinwu tidak tahu malu? Atau haruskah saya mengatakan bahwa tubuh suci kuno itu kuat? Seseorang berkata dengan penuh arti. Keduanya dikepung, tapi mereka tidak terbunuh di tempat. Matahari terik dengan satu pukulan. Tubuh sucinya hancur. Kunpeng juga membunuhnya, menusuk dadanya dengan satu jari, mengayunkan pedangnya, dan menebasnya. Sudah berakhir. Gagak emas menyeringai ganas, meludahkan setetes esensi darah, dan berubah menjadi laut pemakaman gagak emas. Di dalamnya ada cahaya langit yang cerah dan aura langit yang berat, menutupi langit dan berguling, menghancurkan langit dengan gemuruh. Ye Chen tiba-tiba menghentikan sosoknya, dan memanggil laut suci emas. Ada banyak penglihatan yang terjalin di laut, seperti naga melayang, harimau putih mengaum, phoenix meringkik, dan Xuanwu membuka jalan, yang sangat misterius. Laut penguburan gagak emas berguling ke arahnya, tapi terhalang oleh laut suci emasnya, dan keduanya menemui jalan buntu. Ketika Kunpeng bergabung, ada juga lautan cahaya langit yang bergolak di bawah kakinya. Setiap lapisan gelombang yang bergolak dapat menelan seorang suci, dan ada juga ilusi di atasnya, yang tidak dapat dilihat dengan jelas, hanya misterius dan kuno. Itu adalah laut abadi Kunpeng, yang sekuat laut pemakaman gagak emas juga terkenal, dengan sejarah kuno. Tidak sedikit ras yang dimusnahkan oleh laut abadi Kunpeng. Laut pemakaman gagak emas dan laut abadi Kunpeng bergabung menjadi lautan ungu emas yang sunyi. Laut suci emas Ye Chen dimusnahkan, dan Ye Chen tidak dapat melarikan diri, dan ditelan oleh gelombang emas ungu di tempat. 7 tua Kui Niu berteriak, mata sapi itu merah, tubuh dewa itu menyalakan api, menari dengan guntur, dan datang untuk menyelamatkan Ye Chen dengan niat bergegas untuk membunuh. Jika tidak ada yang membantu, Ye Chen akan ditelan. Kemana harus pergi? Jiui Senpeng dan Yamata no Orochi memblokirnya lagi. Bajingan! Teriak Kui Niu dengan marah, bergegas ke kiri dan ke kanan, bertarung sampai dia menjadi gila. Setiap tetes darah yang tumpah tersulut menjadi esensi, terlepas dari biayanya. Dia mengayunkan tomahawk-nya dengan panik. Bajingan! Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya juga berteriak dengan marah. Semua orang berlumuran darah, dan mereka semua mencoba membunuh, tapi mereka tidak dapat menembus pengepungan, dan hampir terbunuh. Minggir! Qian Sangyu mendesis, mencoba membunuh Sutian untuk menyelamatkannya, tapi dihalangi oleh Putri Sulung. Kakakku sangat dingin, hatiku sangat sakit. Putri Merak tersenyum, tubuhnya anggun. Dia tidak merasa kasihan pada Qian Sangyu, tapi Qian Sangyu tertahan dan tidak bisa keluar. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak akan pernah mati bersamamu, kata Qian Sangyu dengan dingin, dan dia telah membuka hukum terlarang, dan setiap pedang bahkan lebih kuat. Semua gerakannya adalah keterampilan membunuh, dan putri tertua adalah dikalahkan dengan mantap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Di mana orang-orangnya? Pesta-pesta ini sibuk, tapi orang-orang di bawah semua menatap Sutian, tapi mereka tidak melihat Ye Chen dan yang lainnya. Yang bisa mereka lihat hanyalah lautan gulungan ungu dan emas. Itu membuatku pusing. Banyak orang menggosok mata mereka. Mereka membuka mata untuk melihat lautan Zijin, ingin menemukan Ye Chen dan yang lainnya, dan ingin melihat pemandangan di Laut Peri, tapi mata mereka silau. 80% dari tubuh suci telah dimakan,
dan Kunpeng dan Jinwoo mungkin berbagi hasil rampasan di lautan makhluk surga. Seseorang membelai dagunya sambil berpikir keras, ya, kedua pangeran ini telah mendapatkan panen yang luar biasa. Sayang sekali. Terlalu banyak orang. Berkata sambil menghela nafas, sayang sekali tubuh suci kuno yang jarang muncul dalam 100.000 tahun, dan darah yang bahu-membahu dengan kaisar, telah terhapus keluar seperti ini. Namun, ketika semua orang mengira Ye Chen sudah mati, Zi Jinxian ada ledakan keras di laut. Belum mati. Semua orang yang hadir tertegun sejenak, mata mereka penuh keheranan, dan mereka mengangkat kepala dan menatap Sutian. Melihatnya, itu mengerikan, seluruh lautan peri ungu bergetar, dan dengan dentuman, gelombang badai terjadi, dan setiap gelombang menelan langit dan bumi, seolah-olah seseorang sedang bertarung di dalam. Terlalu banyak orang yang membuka mata mereka ke langit lagi, memusatkan penglihatan mereka sebanyak mungkin, mencoba melihat melalui lautan peri dalam sekejap. Namun, yang mereka lihat hanyalah ombak yang mengamuk, mereka tidak dapat melihat orang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di lautan peri. Gerakan sebesar itu membelah langit. Di tengah suara gemuruh, dua sosok yang malu terbang terbalik dari Zijin Xianhai tanpa urutan tertentu, runtuh satu demi satu dari kekosongan di sepanjang jalan, dan tubuh dewa juga terbelah, dengan darah mengalir keluar. Bab 1517 Promosi Pasif ke Sein. Kunpeng. Gagak emas. Melihat kedua sosok yang malu itu, seluruh penonton tercengang, dan ekspresi mereka juga tertegun. Tidak salah lagi, orang yang terbang tidak lain adalah Pangeran Jinwoo dan Pangeran Kunpeng. Apa yang sedang terjadi? Queen Yu, Qian Sangyu, dan Kaisar Kera Kecil berhenti bertarung satu demi satu, menatap ke langit. Yamata no Orochi, 9 sayap Senpeng dan yang lainnya berhenti berkelahi. Melihat ke langit dengan tak percaya, Gagak Emas dan Kunpeng terbang terbalik. Dilihat dari penampilan tertekan mereka, mereka jelas kalah. Jadi, pertanyaannya adalah, siapa yang mengetiknya? Ye Chen, tubuh suci kuno. Di Zijin Xianhai, hanya ada 3 orang, selain Kunpeng dan Jinwoo, hanya Ye Chen yang tersisa, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang gitu kuat. Di bawah tekanan mutlak, dapatkah ia menerbangkan Golden Crow Kunpeng? Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi di Zijin Xianhai sebelumnya. Sutian membuat 2 gemuruh, dan Golden Crow dan Kunpeng yang terbang terbalik menghentikan tubuh mereka tanpa urutan tertentu. Mungkin tubuh mereka terlalu berat, dan ketika jatuh, mereka hanya menginjak Sutian dan meraung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya memuntahkan seteguk darah, dan menatap Zijin Xianhai dengan kaget. Seperti mereka, semua orang melihat Zijin Xianhai, dan misterinya terletak pada Xianhai. Di bawah perhatian semua orang, Zijin Xianhai yang bergolak menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan berubah menjadi gumpalan kabut, gitu berkabut sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas ke dalam, dan tidak mungkin untuk melihat melalui kekosongan. Tiba-tiba terdengar dentuman lagi di langit, diikuti dentuman-dentuman, tebal dan tumpul, lambat dan berirama. Setiap kali ada suara, dunia akan terguncang. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin tubuhnya seberat gunung, dan setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, langit dan bumi akan bergetar. Dalam awan dan kabut tebal, bentuk embrio seseorang secara bertahap terwujud, dari buram menjadi padat. Untuk beberapa alasan, melihat sosok yang kabur, semua orang yang hadir merasakan perasaan gemetar, seolah-olah yang keluar dari awan bukanlah manusia, tapi dewa iblis yang tak tertandingi. Orang itu keluar, melangkah keluar dari awan dan kabut, itu adalah Ye Chen. Cahaya keemasan bersinar, tubuh suci itu seperti gips emas, seperti matahari bundar, mekar dengan ribuan sinar cahaya, menerangi dunia berlumpur ini. Darahnya semegah sungai, mata emasnya seluas langit berbintang, dan rambut putihnya penuh dengan kecemerlangan ilahi, seperti air terjun emas. Dia seperti dewa perang, Raja 9 Langit, menghadap ke 8 tanah terlantar, menyipitkan mata ke dunia, memaksa 9 langit. Tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya, seolah-olah sekali lagi melihat, dia akan jatuh ke dalam neraka.
Sein, ini, bagaimana ini mungkin? Para hadirin gempar, menatap Ye Chen dengan mata menonjol, vitalitas yang menggelembung dan prestise suci yang mendominasi tidak dapat ditiru oleh orang bijak. Apakah kamu akan segera menjadi orang suci? Terlalu banyak orang membuka mulut mereka dengan datar, masih ada orang di dunia ini yang mengabaikan 5 penurunan langit dan manusia dan langsung naik ke peringkat orang suci. Apakah orang suci kuno tubuh monster? Tidak heran. Tidak heran Kunpeng dan Jinwu terbang terbalik. Pangeran Qinglong menarik napas dalam-dalam, tubuh suci tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dan sekarang dia dipromosikan menjadi orang suci. Dan dia memilikinya. Kekuatan tempur yang sombong. Tidak pernah terdengar baginya untuk segera menjadi orang suci. Bai Hu, Suzaku He dan Xuan Wu sama-sama mengerutkan kening. Bagaimana dia melakukannya? Baginya, apa yang disebut 5 penurunan surga dan manusia hanyalah sebuah pamer. Orang yang terlibat, melihat paling jelas sebelumnya, Ekaristi telah ditekan oleh mereka berdua. Tapi pada saat itu, Ye Chen langsung dipromosikan, dan mengirim mereka terbang dengan satu telapak tangan. Oke, mendominasi. Dibandingkan dengan mereka berdua, Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil tidak bisa menahan tepuk tangan. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Chen segera menjadi orang suci, tapi pengudusannya cukup untuk membalikkan kekalahan hari ini secara instan. Tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada level yang sama, legenda ini hanyalah mitos. Apakah ini upaya terakhir untuk menjadi orang suci? Qian Sangyu adalah satu-satunya yang hadir yang penuh kekhawatiran. Sebelumnya, Ye Chen telah banyak berbicara dengannya, termasuk reaksi berlebihan Zhou Tian. Orang suci akan menjadi titik balik bagi Ye Chen, dan itu juga akan menjadi titik akhir baginya, karena mulai dari orang suci, kultivasinya akan merosot selangkah demi selangkah sampai dia menjadi surgawi manusia tanpa kultivasi. Artinya, umur Ye Chen saat ini menjadi sangat terbatas, dan di tahun-tahun mendatang, umurnya akan terus berkurang saat dia menggunakan Zhou Tian untuk berevolusi lagi dan lagi. Ye Chen berdiri di langit, tapi tetap diam. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menjadi orang suci, tapi pasif kekuatan dalam kegelapan yang menerobos larangannya dan memaksanya untuk maju. Di mata orang lain, ini adalah kesempatan, tapi baginya, ini adalah malapetaka. Perubahan mendadak menghancurkan semua rencananya. Setiap langkah yang dia ambil di masa depan akan menjadi pasif. Zhou Tian secara bertahap akan mengubah kultivasinya dan menghabiskan umurnya. Orang-orang tidak sebaik surga. Dia menyingkirkan kesedihannya. Matanya berkedip dingin. Dan menatap Kunpeng dan Jinwu dari kejauhan. Sekarang dia telah dipromosikan. Dia tidak akan lagi menimbulkan masalah bagi reinkarnasi Dacu. Ditatap oleh Ye Chen, Kunpeng dan Jinwu tiba-tiba gemetar. Mereka memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Ye Chen menghilang. Atau bertukar tempat dengan Queen Yu. Tujuannya jelas. Untuk membunuh Yamata no Orochi dan Senpeng 9 sayap sebelum menghancurkan Kunpeng dan Jinwu. Kamu baru saja dipromosikan menjadi orang bijak. Raja ini ingin melihat seberapa besar kekuatan tempur yang kamu miliki. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau liar. Tapi Senpeng bersayap 9 meraung dengan marah dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Ditutupi oleh 9 pasang sayap langit menutupi matahari. Mulutnya memuntahkan kilat. Dan matanya menembakkan guntur, mendekati roh primordial Ye Chen. Ye Chen tetap diam, mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, menghapus petir dan guntur, dan menginjak punggung Senpeng bersayap 9, masih tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memotong 9 sayapnya dengan pisau palem. 9 sayap Senpeng menjerit, ingin melepaskan Ye Chen dari punggungnya, tapi tubuh suci Ye Chen seberat gunung. Kekuatan supernatural dan metode rahasianya tidak dapat mengguncang Ye Chen sama sekali, tapi diinjak-injak berkeping-keping. Darah berceceran, Ye Chen mengangkat tangannya, dan 9 sayap Jiwi Senpeng yang tersisa juga robek. Hujan darah mengalir turun, mewarnai langit merah, dan Dewa Agung bersayap 9. Dengan 9 pasang sayapnya, benar-benar dihilangkan oleh Ye Chen. Bahkan kepala burung itu dibuka oleh Ye Chen. Dan itu langsung diinjak-injak menjadi pasta daging. Pangeran, selamatkan aku. Jiwi Senpeng ketakutan, matanya penuh kengerian.
Yuan Shen langsung kabur dari tubuh, dan langsung menuju Jinwu dan Kunpeng. Kekuatan Ye Chen telah menyegarkan garis bawah keterkejutannya. Ye Chen tidak mengejarnya. Dia memiliki tombak pertempuran yang terwujud di tangannya, dan dia membuangnya, menembus langit sepanjang jalan. 9 sayap Senpeng berlutut. Sebelum dia bisa melarikan diri dari langit yang kosong, dia dipaku sampai mati oleh Ye Chen dengan tombak. Gambar itu berdarah, dan para penonton tidak bisa menahan diri untuk menelan air liur mereka. Fisik Sein kuno agak menakutkan, dan Raja Wali Suci bersayap 9 adalah binatang tingkat suci asli, jadi dia akan dipenggal kepalanya segera setelah dia berkata dia. Ini sangat kuat. Mata Kunpeng dan Jinwu penuh dengan kesungguhan. Jika mereka bertarung sendirian, tak satu pun dari mereka akan menjadi lawan Ye Chen. Karena bahkan jika mereka adalah mereka, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Jiwi Senpeng dengan mudah. 7 tua, sudah cukup. Queen Yu tidak bisa menahan melolong keras. Kaisar Kera kecil dan yang lainnya juga melolong keras. Orang bijak dan orang suci. Celah antara langit dan bumi memang mendominasi. Bisakah kamu melarikan diri? Dengan teriakan, Ye Chen menghentikan Yamata no Orochi yang ingin melarikan diri. Sombong, Yamata no Orochi berteriak keras, dan itu juga berubah menjadi tubuhnya sendiri. 8 kepala ular besar semuanya mengeluarkan darah, dan sepasang mata ular itu masih sangat suram, penuh tirani dan haus darah. Dengan telapak tangan yang sama, Ye Chen menghapus semua 8 cahaya darah, dan membunuh mereka dengan paksa. Dia mengangkat pedangnya dan jatuh, dan 7 dari 8 kepala Yamata no Orochi dipotong olehnya. Darah mengalir langsung ke langit seperti air mancur. Berikan padaku untuk dibunuh. Yamata no Orochi meraung, memuntahkan segel kuno, dan menekannya ke udara. Itu adalah prajurit Raja Semu, terintegrasi dengan prinsip-prinsip Baki Dao, dan menelan makhluk yang tidak diketahui jumlahnya. Melolong mengerikan, pola ketuhanan di atasnya dihidupkan kembali, dan kekuatan nirwana mengamuk menguasai dunia. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan memotongnya dengan satu pedang cahaya ilahi dari segel kuno itu langsung dimusnahkan, bersenandung dan bergetar, dan ingin kembali ke tubuh tuannya, tapi ditelan oleh kuali ilahi dari Ling Tian. Bab 1518 terlalu ringan. Senjata sihir Natal rusak. Yamata no Orochi mengalami serangan balik, darah muncrat dengan liar, dan tubuh ular itu terbelah. Tapi orang ini keras kepala dan keras kepala, satu-satunya kepala ular yang tersisa membuka mulutnya lebar-lebar, dan memuntahkan serangkaian senjata sihir yang mengerikan setelah dihitung, jumlahnya ratusan. Yamata no Orochi bermain dengan hidupnya, kehilangan asal-usul dan umur panjangnya, dan mengaktifkan ratusan artefak magis sangat dekat, dan masing-masing artefak magis mekar dengan cahaya ilahi, dan mereka terdaftar di langit, seperti bintang terang. Ye Chen cukup ganas, tangan emasnya yang besar jatuh dari langit. Ada skrip segel kuno mengalir di antara telapak tangan seberat gunung, menghancurkan ruang dan menghancurkan ratusan senjata ajaib. Yamata no Orochi terluka lagi, dan tubuh dewa yang baru saja sembuh kembali berdarah saat ini. Ye Chen naik ke langit, dan dengan satu pedang, dia menebas Yamata no Orochi dan mengubahnya menjadi segumpal daging. Roh primordial Yamata no Orochi melarikan diri dengan kecepatan keterkejutan. Wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Roh primordialnya melayang pergi, sedingin es sampai ke tulang. Meskipun dia belum dipenggal, dia sepertinya telah jatuh ke dalam Jiwyu. Dia juga berlari ke sisi Kunpeng dan Jinwu, dengan mata penuh harapan, berharap keduanya akan menyelamatkan mereka. Jika tidak, dia akan mengikuti jejak Dewa Peng bersayap 9 dan menjadi jiwa pedang Ye Chen. Kunpeng dan Jinwu ingin menyelamatkan mereka, tapi tombak pertempuran kedua Ye Chen telah tiba. Roh primordial Yaki Orochi dipaku ke langit, dan niat membunuh terbang ke tombak, membunuhnya langsung menjadi abu. Orang-orang di bawah menelan ludah mereka, itu Yamata no Orochi. Sungguh garis keturunan yang kuno dan kuat. Seorang pangeran agung dari sebuah keluarga, seorang suci sejati, terbunuh seperti ini. Ye Chen menghilang, tubuhnya seperti hantu, dan hanya sedikit orang yang bisa menangkap sosoknya kemanapun dia pergi.
Satu orang dipenggal, dan mereka semua adalah lawan Kaisar Kera Kecil dan Dadi Wuxiong. Orang-orang itu semua adalah orang bijak. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Chen? Dan mereka akan terbunuh dalam satu pertemuan. Gambar itu berdarah lagi. Dan sosok-sosok itu jatuh satu demi satu. Atau kepala mereka dipenggal. Atau dirobek menjadi dua. Atau diinjak-injak menjadi bubur berdaging. Melihat pemandangan ini, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya tersentak. Ada gitu banyak pangeran dari ras yang menakutkan. Tapi saat ini mereka semua seperti semangka besar, dicincang satu persatu oleh Ye Chen. Ketika Ye Chen menetap, tidak ada orang lain di langit kosong itu kecuali Kui Niu dan Xiao Yuan Huang. Semuanya dibunuh oleh Ye Chen. Sepotong langit dan bumi itu sepertinya telah berubah menjadi neraka berwarna darah. Ini waktumu. Ye Chen mengangkat matanya dan memandang Kunpeng dan Jinwu dari kejauhan. Roh jahat yang mengerikan itu mengamuk dingin dan kejam. Dia sudah bermata merah dan ingin terus membunuh di acara akbar itu. Biarkan saja masalah ini, dan keluhan antara kamu dan aku sudah berakhir. Kunpeng berkata dengan suara yang dalam, lalu tiba-tiba berbalik, membawa Putri Merak pergi, dan berinisiatif untuk melepaskan lingkaran sihir penyegel surga di dunia ini. Ye Chen terlalu kuat, pikirnya hilang. Dan bahkan lebih takut mengharapkan asal-usul Ekaristi. Anggap saja ini terlalu ringan. Ye Chen mencibir, dan mengejarnya bertiga dan lima. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas galaksi. Kunpeng mendengus dingin, berhenti tiba-tiba, dan juga mengayunkan pedangnya, memotong sungai peri yang sunyi. Saat kedua pedang itu bertabrakan, Kunpeng terpotong dan ditendang ke belakang. Setiap langkah yang dia ambil kembali menghancurkan langit di belakangnya. Saat dia berhenti, dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ini. Wajah cantik Putri Merak segera berubah pucat. Dia selalu memiliki kepercayaan mutlak pada suaminya dan mengetahui kekuatan tempur Kunpeng dengan baik, tapi dia benar-benar dikalahkan oleh Ye Chen. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa baru kemarin, Ye Chen hanyalah seorang sok bijak. Dia cukup memenuhi syarat untuk memandang rendah dia, tapi suatu hari kemudian, situasinya menjadi sangat ironis. Apakah kamu benar-benar akan mati selamanya? Kunpeng berteriak dengan marah, dan momentum yang menakutkan itu tiba-tiba melonjak. Kamu berbicara omong kosong, kata Ye Chen dengan santai. Dengan aura pembunuh yang dingin, dia langsung membunuhku. Tadi dia ingin membunuhku dan mengambil asalku, tapi sekarang dia ingin pergi. Ini terlalu bagus untuk dipikirkan. Kunpeng sangat marah. Dia menerobos Tian Xiao dengan satu langkah, dan datang untuk menyerang dan membunuhnya. Tubuh suci itu kuat, tapi Kunpeng bukan seorang vegetarian. Dalam kondisi puncaknya, dia juga memiliki kemungkinan untuk membunuh Ye Chen. Namun, dia masih terlalu melebih-lebihkan kekuatan tempurnya, dan dia masih terlalu meremehkan kekuatan Saint Pisikwe. Tidak hanya gagal melukai Ye Chen, tapi dia juga dipukul oleh Ye Chen meledak. Golden Crow, jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan kamu akan menunggu? Kunpeng mendesis, mengetahui bahwa Ye Chen tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Jadi dia mencari bantuan, dan melihat acara akbar itu, tidak ada yang lebih cocok daripada Jinwu. Jinwu ingin kabur, tapi setelah mendengar ini, dia ragu sejenak dan kembali. Dia tidak mau pergi gitu saja. Bersama dengan Kunpeng, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Suci. Jika dia bekerja sama secara diam-diam, dia mungkin bisa membunuh Ye Chen, bahkan jika dia membayar harga yang menyakitkan. Kapan sapi tuaku menjadi vegetarian? Kui Niu berhenti, dan mengayunkan kapak perangnya untuk membantai dia, menghentikan gagak emas. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sekuat gagak emas, mudah untuk menahannya. Lakukan. Kaisar Kera Kecil juga mengelilingi mereka. Ada banyak orang dan kekuatan besar, dan ada perisai daging seperti Kui Niu di depan mereka. Pangeran Jinwu mendengus dingin, memukul mundur Kui Niu dengan telapak tangannya, dan ingin melarikan diri untuk membantu Kunpeng melawan Ye Chen. Xiao Yuan Huang dan yang lainnya memblokirnya, dan mereka berlima bergabung untuk memobilisasi prajurit Raja Suci. Pangeran Rao Jinwu tidak berani memaksanya dengan mudah.
Dia hanya membunuhnya, tapi terbunuh oleh pukulan lain. Di sini, Ye Chen juga menunjukkan kesaktiannya. Dia membalikkan Kunpeng dengan satu telapak tangan, menyodok lubang berdarah di tubuhnya dengan satu jari dari 6 urat, dan kemudian datang Bah Wangkuan, yang membuat tulangnya beterbangan dengan satu pukulan. Hancurkan aku. Suara Kunpeng mengguncang langit dengan amarah, alisnya berkedip-kedip, dan cermin bercahaya keluar, yang merupakan senjata sihir kelahirannya dan prajurit Raja Semu yang asli. Chaos Divine Cauldron datang dan menghadapi Kunpeng Divine Mirror dengan sangat sadar. Meskipun itu hanya seorang prajurit suci, kekuatannya luar biasa, dan dengan bantuan banyak objek ilahi, itu sepenuhnya menekan cermin ilahi. Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal, Ye Chen melemparkan dirinya ke Kunpeng, melambai-lambaikan sangkar naga Taiksu. Kunpeng tidak dibangun olehnya. Dao Ze Shenzang bergetar, melanggar larangan naga Taiksu, bergegas ke langit, mata emas mengembangkan metode rahasia sendiri, dan menembakkan 2 halilintar, yang ditujukan pada roh primordial Ye Chen. Ye Chen turun dari langit, mengayunkan telapak tangannya ke bawah, memusnahkan 2 petir, dan mengirim Kunpeng terbang bersamanya. Tubuh ilahi Kunpeng yang kuat tidak tahan lagi, dan itu terbelah lagi. Melihat ini, Putri Merak mendengus dingin, dan naik ke langit dalam satu langkah, menunjukkan kekuatan tempur puncaknya, dan mengayunkan pedangnya untuk membantu, tapi dia ditendang kembali oleh pedang Qian Sangyu yang datang dari langit. Dia adalah saudara ipar, tapi sekutu keluarga Merak. Apakah kamu ingin dia mati? Princess Pakok berteriak dengan marah, giginya gatal karena kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa adik perempuannya akan melompat keluar untuk membuat masalah. Kali ini, apakah Ye Chen masih saudara iparmu? Aku tidak pernah melihatmu berhati lembut sebelumnya, Qian Sangyu mencibir, dan berkata tanpa ampun bahwa karena musuh Ye Chen juga musuhnya. Putri Merak sangat marah, dan langsung membuka metode terlarang, yang semuanya adalah keterampilan membunuh. Qian Sangyu tidak akan dirugikan, dan hukum terlarang tiba-tiba terbuka, dan auranya bahkan sedikit menguasai Putri Merak, seperti Ratu Dunia. Dia luar biasa, dan dia lebih unggul dengan pedangnya. Adegan ini sangat ironis, dan orang-orang di bawah ingin tertawa. Itu hanya beberapa jam sebelum dan sesudahnya, tapi situasinya benar-benar berlawanan. Ye Chen menjadi orang suci, yang secara langsung membalikkan situasi. Jika kamu tidak salah dengar, Ye Chen, fisik suci kuno, juga menantu keluarga Merak. Seseorang menyentuh dagunya, fisik Sein kuno, kecantikan nomor 1 di wilayah selatan, adalah memang pasangan yang cocok. Kakak ke adik, ipar ke ipar. Barisan ini, tidak ada orang lain. Terlalu banyak orang menghela nafas. Keluarga Pakok memiliki 2 anak perempuan yang baik, dan 2 anak laki-laki mertua juga sangat galak. Tapi hanya saja saudara perempuan berselisih, dan ipar laki-laki berselisih dengan ipar laki-laki. Jika Tuan Suci dan leluhurnya keluarga Merak ada di sini, saya tidak tahu betapa memalukannya itu. Saya tidak tahu betapa menyakitkannya itu. Sangat sulit untuk memilih antara Pangeran Kunpeng dan tubuh suci kuno dengan potensi tak terbatas. Jika hubungan antara saudara perempuan itu harmonis, jika ipar laki-laki dan ipar laki-laki bergandengan tangan, alangkah indahnya dengan ipar dari klan Kunpeng dan monster dari tubuh suci kuno. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Merak? Bab 1519 Atasan berputar kecil. Ye Chen menelan dunia dengan kesombongan, sepasang tinju emas dominasi yang tak tertandingi, dan meledakkan Kunpeng ke udara. Rambut Kunpeng acak-acakan, dan dia terpaksa menjadi gila. Dia mengorbankan esensi dan asal hidupnya dengan darah, melepaskan 3 segel terlarang berturut-turut, dan kekuatan tempurnya langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebuah altar kuno terbang keluar dari tubuhnya dan menyegelnya ke arah Ye Chen di udara. Itu adalah altar dengan kebijaksanaan spiritual, yang ditempa dalam tubuh Kunpeng sepanjang tahun, dipelihara oleh esensi, ki dan darahnya, dapat digunakan sebagai susunan pembunuh untuk memusnahkan musuh. Itu juga merupakan senjata rahasia yang menakutkan, sangat luar biasa. Rekan Ye Chen itu ganas, dia meninju altar, tapi gagal mematahkannya,
Malah tulang tinjunya terbelah, ternoda darah suci. Kekuatan altar dihidupkan kembali. Ling Tian menghancurkannya sehingga dia terhuyung-huyung. Untuk waktu yang lama, Ye Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya ke langit, dan mengangkat altar dengan penuh semangat. Dengan cahaya abadi menempel di antara alisnya, 9 dewa langsung bergabung menjadi satu, mengunci roh di altar, dan menembusnya. Dengan satu pukulan, roh terputus, kekuatan altar sangat berkurang, dan dihancurkan oleh Ye Chen, yang telah naik ke langit. Kunpeng menderita serangan balik, memuntahkan darah dengan liar, dengan sepasang mata emas yang telah berubah menjadi darah, dan kulit yang ganas, seperti dewa jahat yang merangkak keluar dari neraka 9 neter, dengan panik memainkan serangkaian rahasia yang tak tertandingi. Karena kegilaannya, dunia hancur di mana-mana, dan langit dipenuhi dengan cahaya peri yang indah. Setiap sinar adalah teknik rahasia, menguraikan visi kuno dan misterius, yang sangat kuat. Ye Chen juga tidak dibangun. Dia sudah berada di level suci. Dia memiliki modal yang cukup untuk bertarung langsung dengan Kunpeng, rahasia yang sering terjadi, kekuatan magis yang tiada taraf, satu demi satu. Ini adalah dua binatang buas. Mereka naik ke langit dan berdiri di sisi mereka sendiri. Satu sisi seperti raja yang abadi, dan sisi lainnya seperti dewa perang. Orang-orang di bawah semuanya berdiri dan mundur ke segala arah, karena takut menderita akibat pertempuran besar ini. Kunpeng masih dikalahkan, lengannya dipotong oleh Ye Chen, dan separuh tulang belakang Chan Chan juga robek. Si Fang menghela nafas, menonton dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Kunpeng disetubuhi gitu parah. Sejak Ye Chen menjadi orang suci, dia ditekan dan dipukuli, kekuatan tempurnya sepertinya hanya pajangan. King Long, cepat bantu aku, Kunpeng mendesis, meminta bantuan lagi. Dan targetnya adalah King Long. Pemintalan kecilmu tidak buruk, bagaimana kamu melakukannya? King Long mengabaikan permintaan bantuan Kunpeng, tapi menepuk dagunya dan menatap gadget kecil di tangan Pangeran Xuanwu. Melihat ini, Kunpeng menyemburkan darah di tempat, tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Melihat King Long tidak berniat membantunya, dia segera mengubah targetnya. Baihu, bantu aku cepat. Top, berikan padaku. Harimau putih itu sangat pandai dalam berbagai hal, dan dia juga menatap gasing kecil yang berputar di tangan Pangeran Xuanwu, dan dia tidak menanggapi permintaan bantuan Kunpeng. Bajingan. Kunpeng sangat marah, dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ye Chen, dan dia mendarat dengan 3 liter darah tua. Dia tidak mengandalkan naga hijau dan harimau putih, dan menatap langsung ke arah Suzaku. Suzaku, tolong saya. Kamu pemintal kecil yang bagus. Aku sedang bermain. Suzaku mengedipkan matanya yang indah, seperti harimau putih dan naga hijau, dan juga mengarahkan ke pemintal kecil di tangan Xuanwu, seolah-olah dia tidak melakukannya. Mendengar panggilan minta tolong, Kunpeng menyemburkan darah lagi, dan hampir terbelah oleh telapak tangan Ye Chen. Dia memiliki ketekunan, dan memohon King Long Baihu Suzaku untuk gagal. Akhirnya, dia melihat ke arah Xuanwu dan mendesis keras, Xuanwu, tolong aku. Sayang. Xuanwu memegang bagian atas dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Puff. Kunpeng hampir pingsan karena marah, dan dia sangat marah sehingga aura dominannya bocor. Jika dia tidak bertarung saat ini, dia benar-benar akan membunuhnya dan melihat gasing kecil itu. Saya juga berpikir bahwa gasing kecil itu cukup bagus. Banyak orang menggosok dagu mereka dan memandang Xuanwu. Mereka semua berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu harta karun atau tidak, hari ini sangat populer. Berpura-pura. Pengamatan visual, Kunpeng akan jatuh di atas pemintal kecil itu hari ini. Seseorang bersuara berat. Semua orang di kawasan itu terhibur. Tidak pernah menyangka bahwa pangeran dan putri dari keluarga kerajaan juga memiliki sisi yang lucu. Tidak apa-apa jika mereka tidak membantu, tapi mereka bahkan menaruh makalah penelitian di kepala mereka. Atas. Mereka semua dari ras wilayah selatan, dan kamu akan membiarkannya mengamuk seperti ini. Kunpeng meraung keras, kali ini dia tidak meminta bantuan dengan namanya, tapi memanggil semua orang yang hadir, ingin menggunakan apa yang disebut keadilan mempengaruhi para pahlawan dari wilayah selatan,
Mereka bergabung dengannya untuk membunuh Ye Chen, tubuh suci. Banyak orang masih tergerak oleh amarahnya, tapi mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka. Ye Chen adalah orang yang akan membalas dendam. Jika dia menarik perhatiannya, dia tidak akan berani keluar tanpa membawa 3 atau 5 orang hebat. Orang suci bersamanya. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mereka sangat kesal ketika melihat Kun Peng. Mereka biasanya membual bahwa mereka lebih unggul dan tidak ada yang menjadi burung. Sekarang mereka dalam masalah. Mereka memikirkan kita. Bagaimana dengan bermain? Kun Peng menggeram dan hampir menangis karena marah. Apa yang dia lakukan? Dia memohon satu persatu. Mereka yang menonton teater dengan tangan di tangan, dan mereka yang bermain dengan alat pemintal, tidak tahu malu. Menangislah jika kamu ingin menangis, tidak ada yang akan menertawakanmu. Ye Chen datang dengan aura pembunuh. Bunuh. Kun Peng meraung. Berkumpul kembali. Mengibarkan 9 bendera pertempuran. Diatur dalam 4 arah. Dan langsung berkumpul menjadi formasi pembunuhan dan formasi pelarangan. Berniat untuk melarang Ye Chen dan kemudian membunuhnya. Wajah Ye Chen sedingin es dan dia memotong bendera pertempuran dengan satu pedang. Dan melompat keluar dari celah seperti naga, langsung ke langit. Kun Peng juga kuat. Dia mengangkat pedang, memuntahkan penguasa tanpa batas, memadukan Taoisme dan Shenzangnya, dan menebas Ye Chen ke langit, yang merupakan pembunuhan satu pukulan yang dekat dengan tubuh asli Yuan Shen. Tapi Ye Chen bergerak dengan sangat canggung. Dia tidak bisa menggerakkan Kun Peng, dan langsung bertukar posisi dengan penguasa tak terbatas. Ekspresi Kun Peng berubah, dan dia segera mundur, sangat marah karena dia lupa teknik rahasia Ye Chen. Dia tidak lambat untuk mundur, tapi Ye Chen lebih cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan melakukannya. Dengan telapak tangan yang kokoh, dia mengubah wajah Kun Peng, dan kemudian merobek salah satu lengannya. Adegan berikutnya, penonton melihat daging mereka melompat. Kun Peng diintimidasi oleh Ye Chen. Ditekan dan dipukuli gitu keras hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tubuhnya diatur ulang berulang kali, dan dia dipukuli hingga meledak lagi dan lagi. Lagi. Darah emas ditaburkan ke seluruh kekosongan, mengandung esensi agung, berubah menjadi esensi, dan dikeluarkan dari botol batu giok oleh banyak orang. Di sisi lain, Putri Merak juga kalah, dan dengan cepat mundur untuk bergabung dengan Kun Peng. Ye Chen datang dengan pedang di tangannya. Roh jahatnya luar biasa. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak berniat melepaskan Kun Peng. Melihat ini, Kun Peng langsung melarikan diri, dan mendorong Putri Merak keluar dengan telapak tangannya. Berniat menggunakan dia sebagai perisai daging untuk memblokir pedang Ye Chen untuknya. Tapi dia menyerahkan tangannya untuk berkorban. Putri Merak tampak pucat, dan tidak percaya bahwa suaminya akan mendorongnya sebagai perisai untuk melarikan diri untuk hidupnya sendiri. Kondisi pikirannya runtuh seketika. Ye Chen mengerutkan kening. Pedangnya ini adalah pedang satu tembakan, itu ditujukan pada Kun Peng, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Kun Peng akan mendorong Putri Merak untuk memblokir pedang untuknya. Di saat-saat terakhir, dia masih memiliki hati yang ulas asih, dan secara paksa menarik 90% kekuatan pedangnya. Dia benar-benar membenci Putri Pakok, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri dari keluarga Pakok. Setidaknya dia memiliki hubungan darah dengan Qian Sangyu, dan dia perlu memberikan sedikit bantuan kepada Raja Pakok Daming. Karena dia menarik tangannya, ujung pedang menyentuh bahu batu giok Putri Merak. Energi pedang es meninggalkan noda darah di lengan batu giok Putri Merak, tapi itu benar-benar dapat diabaikan. Ye Chen mengabaikannya dan terus mengejar Kun Peng, tapi pria itu sudah masuk ke formasi teleportasi. Mengubah dunia, Ye Chen memarahi dengan dingin, ingin menggantikan Kun Peng, tapi Kun Peng telah dipersiapkan sejak lama. Dia gagal, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap di bawah rotasi susunan kecil. Ye Chen, suatu hari aku akan membunuhmu sendiri. Meskipun Kun Peng dikirim pergi, ada kata halus dan dingin yang dikirim kembali, dengan niat membunuh yang telanjang. Ye Chen tetap diam, membuka mata peri, tapi tidak menemukan jejak apapun. Itu adalah platform domain teleportasi.
Setelah teleportasi diaktifkan, belum lagi dia, Zundi mungkin tidak dapat menemukan jejaknya. Bab 1520 tidak dapat membunuh. Melihat Kunpeng melarikan diri, saya pasti akan berhenti mengejarnya. Masalahnya, saya tidak tahu harus mengejarnya kemana. Ye Chen tiba-tiba berbalik dan langsung menuju Jinwu ketika melewati Putri Merak, dia tidak melihatnya. Putri Merak pingsan di tanah, pipinya pucat, air mata mengalir di wajahnya. Dia sepertinya dipukul, matanya kusam, dia sedikit gila. Dia berbicara, menangis dan tertawa sebentar. Dikhianati oleh suaminya sulit diterimanya, sekuat apapun suasana hatinya, dia juga pingsan. Orang-orang dari seluruh dunia menatapnya dengan desahan, dan itu benar-benar menggemakan pepatah lama bahwa orang miskin pasti memiliki sesuatu untuk dibenci. Dia menyedihkan saat ini, tapi belum lama ini, dia sangat dibenci. Jangan bunuh dia, simpan untukku, aku harus menaklukkannya malam ini. Kaisar kera kecil yang masih mengepung Golden Crow melolong dengan keras dan tidak tahu malu. Jika kamu ingin pergi, aku akan pergi. Kamu akan berada di belakangku. Dadi Wuxiong mengutuk. Ayo pergi bersama, kamu maju dan aku di belakang, atau aku maju dan kamu di belakang. Little Ape Emperor menyeringai. Jika kamu berbicara gitu murah, robek mulutmu. Qian Sangyu naik ke langit dan menatap mereka berdua dengan keras. Meskipun Putri Merak itu penuh kebencian, bagaimanapun juga dia adalah putri dari keluarga Merak. Ayo kita bicarakan. Dadi Wuxiong dan Xiao Yuan Huang tertawa datar, mengayunkan senjata mereka, dan membunuh Pangeran Gagak Emas, memainkan gerakan pembesaran yang mengancam jiwa, terlepas dari biayanya. Kunpeng melarikan diri, dan Pangeran Jinwu masih memiliki pikiran untuk bertarung. Dia menebas punggung Kui Niu dengan telapak tangannya, melambaikan platform teleportasi kecil, menginjaknya, menuangkan esensi, dan dengan panik menghidupkan kembali platform tersebut. Masih ingin pergi. Kaisar kera kecil mendengus dingin, dan tiba-tiba memasukkan batang besi Ujin ke langit kosong. Batang besi berdengung, dan petir merobeknya, menghidupkan kembali pola ilahi kuno, dan menjungkir balikan ruang ini. Pangeran Gagak Emas berteleportasi, tapi ruangnya kacau. Jalurnya terputus, dan teleportasi tidak boleh lebih dari 100 kaki. Dia jatuh dari ruang angkasa, darah menetes ke seluruh tubuhnya, dan dia dalam keadaan karena malu. Ye Chen tiba, menginjak laut suci emas, memegang pedang abadi Cik Xiao, dan memblokir langit selatan. Kui Niu mengayunkan kapak perangnya dan datang dari langit utara, dengan momentum yang luar biasa dan aura tirani. Qian Sangyu tiba tanpa urutan tertentu, mengorbankan senjata sihir kelahirannya, dan menekan Dongfang Sutian. Ada 5 kaisar kera kecil, masing-masing membawa senjata pembunuh, penuh niat membunuh, dan menjaga langit barat. Ada suara gemuruh di langit, dan Pangeran Jinwu dikelilingi di tengah. Ini juga ironi yang luar biasa. Belum lama ini, mereka memukuli Ye Chen dan yang lainnya. Sekarang tidak apa-apa, tapi dialah yang dipukuli beramai-ramai. Orang ini tampak ganas, matanya merah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri 2 kali di dalam hatinya. Dia sudah pergi sebelumnya, tapi karena apa yang dikatakan Kunpeng, dia kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang tidak apa-apa, Kunpeng Golden Cicada melarikan diri dari cangkangnya dan melarikan diri dengan menggunakan peron. Tapi dia, yang kembali untuk membantu, dikepung. Dia ingin menggunakan peron untuk melarikan diri, tapi ruang ini sudah kacau balau. Jika kamu sangat ingin puas denganku, aku akan memberimu kesempatan ini hari ini. Ye Chen berkata dengan ringan. Matanya dipenuhi cahaya sedingin es. Jika kamu menyakiti teman lamaku, kamu harus membayar harganya dengan darah. Kalau gitu ayo. Jinwu berteriak dengan marah, menggunakan gerak kaki misterius tapi menyerang surga kekosongan barat yang dijaga oleh Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya. Dibandingkan dengan 3 pihak lainnya, ini adalah cara yang lebih baik untuk menerobos. Mengapa memandang rendah kami? 5 Xiao Yuan Huang berhenti, dan bergegas untuk membunuh mereka. Tersesat, Gagak Emas berteriak keras, dan menyapu langit dengan satu telapak tangan,
menjungkir balikan bumi Wuxiong dan Kaisar Kera Kecil, dan bangau Raja Abadi, Trenggiling dan ikan Beiming yang bergegas setelah itu juga tersingkir. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, Kui Niu datang. Ling Tian memukul kapak, dan dia tak tertandingi. Gagak emas mengertakkan gigi dan memotong Bima Sakti dengan pedangnya. Meskipun Kui Niu kuat, dia terpaksa mundur. Pada saat yang singkat ini, Qian Sangyu Nirvana menyerang dengan pedangnya, memotong selokan darah di punggungnya, dan otot serta tulang yang cerah dapat terlihat melalui lukanya. Pedang itu gitu kuat hingga hampir memotongnya hidup-hidup. Gagak emas terluka, mencubit segel besar dengan tangannya, menjatuhkan Qian Sangyu ke belakang, tidak berani untuk tinggal, dan melarikan diri dengan cepat. Di matanya, tidak peduli apakah itu Kui Niu, Qian Sangyu atau Kaisar Kera Kecil, mereka bukanlah tandingan tubuh suci kuno yang sunyi. Serangannya sombong, dan ada kemungkinan memenggal kepalanya kapan saja. Fakta juga membuktikan kekuatan Ye Chen. Dia baru saja membunuhnya, dan dia pingsan dengan pukulan. Sebelum dia bisa berdiri diam, Nirvana sampai di sana dengan satu jari, dan membuat lubang berdarah di tubuh dewanya. Mata Gagak emas penuh dengan kegilaan, dan energinya membara. Setiap bekas luka di tubuhnya dikelilingi oleh cahaya peri yang cerah, melahirkan daging dan darah baru, menyembuhkan tubuh yang rusak, dan kekuatan pemulihannya sangat luar biasa. Ye Chen dan yang lainnya mengepung dan membunuh mereka, tapi tidak ada yang bisa. Jauhkan tanganmu, buang teknik rahasia yang tidak tertutup, kekuatan supernatural, formasi pembunuhan, dan senjata rahasia yang ganas, agar tidak memberi Pangeran Jinwu kesempatan untuk bernafas, mainkan saja hidupmu. Jinwu sengsara, dua tinju bukan tandingan empat tangan, tubuh dewanya sembuh berulang kali, tapi diledakkan berulang kali. Meskipun pemulihannya sombong, itu tidak dapat mengikuti ritme cedera, dan seluruh tubuhnya berdarah. Untuk keberadaan yang menakutkan seperti dia, tujuan Ye Chen dan yang lainnya adalah untuk langsung menghancurkannya menjadi abu. Banyak penonton menjadi pucat pertarungan tingkat ini terlalu tragis dan Ye Chen dan yang lainnya terlalu brutal, jadi mereka tidak berniat meninggalkan jalan bagi Jinwu untuk bertahan hidup. Di satu sisi, Xuanwu untuk sementara menutup matanya dan melihat ke kedalaman hutan liar. Dia sepertinya bisa melihat seorang lelaki tua duduk bersila di bawah pohon tua melalui banyak pohon tua, mengukir ukiran kayu dengan santai. Identitas lelaki tua itu tidak sederhana. Dia adalah tuan rumah pertemuan besar 10.000 ras ini, dan juga leluhurnya suku Xuanwu, salah satu dari 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan. Di negeri ini, dia dikenal sebagai Raja Xuanwu. Kakek, jika kamu berdiri dan menonton seperti ini, jika Kaisar Gagak Emas datang, apakah dia akan menemukan masalah untukmu? Xuanwu menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan suara itu dapat menyebabkan kekacauan di antara semua ras dan kekacauan di wilayah selatan. Selesaikan. Raja Xuanwu menjawab dengan santai, aku sedang tidak ingin peduli. Bagaimana dengan Ekaristi? Mengapa itu segera disucikan? Terlalu menakutkan. Xuanwu bertanya-tanya. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku bahkan tidak tahu bahwa ada orang yang disucikan. Dapat mengatasi 5 penurunan langit dan manusia. Dia adalah jenis yang berbeda. Raja Xuanwu tersenyum lembut, masih terukir, tidak terburu-buru atau tidak sabar. Dengan Dao Yun di setiap serangan dan serangan, orang tua itu dapat melihat bahwa dia dapat menjadi orang suci sejak lama. Tapi untuk menekan kekuatan itu, pengudusan ini juga merupakan pengudusan pasif, dan itu dapat dianggap sebagai cara lain. Xuanwu mengerutkan kening, menatap Sutian lagi, dan kagum serta takut pada Ye Chen. Kekuatan tempurnya jauh melebihi imajinasi. Penjahat keberadaan seperti itu memiliki kualifikasi untuk memandang rendah satu generasi. Melihat Pangeran Jinwu lagi, dia telah menjadi segumpal daging dan darah, dan dia telah diledakkan beberapa kali, tapi ketahanannya yang mendominasi membuat gumpalan daging dan darah itu meluap dengan cahaya abadi, dan dia membentuk kembali wujud manusianya. Hei, Kui Niu, Xiao Yuan Huang dan yang lainnya telah kehilangan kesabaran. Jadi mereka mengayunkan orang-orang itu lagi dan terus bertarung. Ye Chen juga tidak tinggal diam.
Dengan kekuatan gaib yang tak tertandingi muncul satu demi satu, Pangeran Gagak Emas sangat sulit untuk dibunuh. Orang ini bisa dibentuk lagi dan lagi, semua berkat darah Gagak Emas. Selama dia masih memiliki setetes esensi darah, dia bisa dihidupkan kembali, dan untuk ukurannya, itu akan langsung dipukul menjadi abu terbang. Orang-orang melakukan hal yang benar, ketika mereka tiba-tiba mendengar ledakan di luar hutan primordial, mengguncang langit dan bumi, dan kemudian ada awan dan kabut yang mengerikan, yang berguling ke bawah dan memusnahkan potongan-potongan pohon kuno. Ye Chen menoleh ke samping, alisnya berkerut. Banyak orang kuat datang ke hutan primordial, dan jumlahnya cukup banyak. Itu datang gitu cepat. Qian Sangyu juga mengerutkan kening, tahu siapa yang masuk. Dalam acara hari ini, pangeran dari terlalu banyak ras meninggal. Mereka bangsawan, dan mereka harus memiliki plak giok Yuan Shen di keluarga masing-masing. Jika plak giok rusak setelah kematian, para tetua keluarga akan datang untuk membunuh mereka. Siapa yang akan membunuh putraku? Teriakan marah datang dari jauh, seperti petir abadi, mengguncang langit dan gemetar. Dia adalah guru suci dari klan ukiran Phoenix kuno, yang dikenal sebagai Kaisar Phoenix di wilayah selatan. Siapa yang akan membunuh putraku? Raung satu demi satu, para pangeran yang dipenggal dari angsa darah kuno, Woreng bermata perak, Ro bersayap emas, burung berkepala 9, Yamata no Orochi, dan dewa bersayap 9, semuanya keluarga yang kuat bergegas ketika mereka masuk. Mereka semua adalah orang suci yang hebat, dan semuanya adalah pembunuh. Cepat kembali. Ye Chen membuat suara keras, dan yang pertama berbalik. Sebelum orang-orang suci yang hebat itu dapat dibunuh, mereka masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qian Sangyu dan Kui Niu mengikuti satu demi satu, kelincahan puncak mereka secepat kejutan, dan mereka tidak berani berhenti. Di sisi lain, Kaisar Kera kecil tidak lupa memberikan tongkat kepada Pangeran Jinwu saat hendak pergi. Itu benar, Gagak Emas belum mati, masih segumpal darah dan daging, tapi menggeliat dikelilingi oleh cahaya abadi, terus-menerus membentuk kembali, menumbuhkan daging dan darah baru, dan kembali ke bentuk manusia dalam waktu kurang dari selusin napas. Ini adalah dominasi klan Golden Crow. Bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa setelah membunuh, mereka masih dapat dibentuk kembali. Klan ini semuanya adalah penjahat, dan terlalu sulit untuk dibunuh. Beberapa orang di peringkat yang sama dapat membunuh mereka. Dia seharusnya beruntung. Jika sekelompok orang bijak tidak datang untuk memaksa Ye Chen dan yang lainnya mundur tanpa daya, dia pasti akan dikutuk hari ini. Kamu sulit dibunuh, tapi bukan berarti kamu tidak bisa terbunuh. Siapa yang akan membunuh putraku? Feng Diaohuang adalah yang pertama membunuh, matanya yang merah darah merah, dan suaranya nyaring. Merekalah yang membunuh mereka. Jinwu baru saja memiliki kesadaran. Jadi dia meraung dengan ganas, menunjuk ke arah Ye Chen dan yang lainnya yang melarikan diri. Mereka semua membunuh mereka. Para senior, jangan biarkan mereka pergi.